selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar atas hidup kita sehingga kita dapat menikmati hari yang baru ini. Sebelum kita memulaikan aktivitas, mari kita terlebih dahulu kita merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ada banyak keselamatan di dunia ini, tetapi hanya ada satu jalan keselamatan yang menuju keselamatan hidup kekal, yaitu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nats Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ini menyatakan Tuhan adalah juru selamat satu-satunya. Jika Rasul Petrus mengatakan bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, maka secara langsung Rasul Petrus menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, juru selamat manusia. Jika kita melihat konteksnya, Petrus dan Yohanes didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Tuhan, serta orang-orang Saduk. Ketika mereka sedang berbicara kepada orang banyak, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Akhirnya Petrus dan Yohanes ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya mereka disidang. Dalam sidang itu terjadi tanya jawab. Tetapi Petrus menjawab pertanyaan dengan sangat berani. Di dalam ayat 12 adalah puncak jawaban Petrus. Para peserta sidang tidak dapat membantah Petrus karena mereka melihat orang yang disembuhkan Petrus dan Yohanes berdiri di samping kedua rasul. Berbicara mengenai Tuhan berarti berbicara tentang kuasa. Benarkah Yesus berkuasa? Ya tentu benar, sebab kematiannya berkuasa menebus hidup manusia dari dosa. Kebangkitannya berkuasa memberikan jaminan kebangkitan bagi mereka yang percaya kepadanya. Yesus Kristus adalah wujud yang sempurna dari juru selamat itu. Ia mati mencurahkan darahnya bagi keselamatan dan penebusan manusia. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 yang sampai ke 19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nats di atas berbicara mengenai darah dan kematian Yesus. Darah menegaskan sebuah kehidupan dan kematian menegaskan sebuah kebangkitan. Dan di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25, Yesus mengatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Jadi, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 ini merupakan pernyataan Rasul Paulus bahwa Yesus ada juru selamat yang telah membuktikan bahwa ia telah berkuasa menebus, mendamaikan, menguduskan, dan membenarkan kita orang berdosa. Apa yang kita dapatkan ketika kita mengikuti Yesus? Ya tentu keselamatan dan hidup kekal. Ini adalah pengharapan iman kita. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memaknai Paskah ini dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib demi menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Demikian firman Tuhan ini, biarlah firman Tuhan ini dapat kita memaknai, dapat kita lakukan di setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih setia-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau telah rela mati di atas kayu salib. Kami mengucap syukur atas semua itu Tuhan. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk selalu percaya kepada-Mu, agar kami mendapatkan keselamatan yang hanya berasal daripada-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik, biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami hanya di dalam nama anak Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin.